Oke, saya Dinda, saya akan membahas soal nomor 17. Oke, soal nomor 17 ini kalau dari opsinya, eh, kita dihadapkan beberapa opsi dari kasus-kasus pediatri ya. Berarti kita masuk ke soal pediatri. Apa yang diinginkan soal? Yang diinginkan soal adalah kelainan apa yang dialami oleh anak. Oke, berarti terkait dengan diagnosisnya apa. Kita baca narasinya. Oke, pasien tersebut usianya 19 bulan karena masuk di pediatri, kemudian belum mampu berjalan mandiri, kognitif anaknya baik, dapat menerima dan melakukan instruksi, berarti kondisi kognitifnya oke. Fisioterapis melakukan pemeriksaan didapatkan hipertonus, berarti ototnya tonusnya lumayan tinggi pada area gastrocnemius bilateral. Soft and feel pada pemeriksaan rompasif, namun anak hanya bisa merangkak saja dan terdapat pola yang khas ketika mengarah ke berdiri dengan memegang pergelangan kaki. Lutut, kemudian pinggul, kemudian berdiri tegak. Kelainan apa yang dialami oleh anak? Oke, clue-nya atau keyword-nya adalah anak tersebut itu hanya bisa merangkak. Dia tidak ada gangguan mental, tidak ada gangguan kognitif, tetapi gangguannya hanya berada pada muskuloskeletalnya saja. Dia hanya bisa merangkak, kemudian ketika dia mau berdiri, dia itu harus memegang pergelangan kakinya dulu, naik ke lutut, kemudian pinggul, baru berdiri. Tidak seperti anak normal yang ketika berdiri hanya berdiri, tidak perlu pegangan. Nah, ini ciri khas ini itu biasa ditemukan pada kasus, ini juga sering keluar biasanya di soal KOT, yaitu DMP atau distrofi muskular progresiva. Karena apa? Ciri khas di sini terdapat gower sign ya. Jadi gower sign itu dia bisa hanya bisa merangkak, kemudian ketika dia berdiri, nih gower sign, ketika dia akan berdiri, dia harus apa sih bahasanya? Dari merangkak ini dia harus memegang dulu pergelangan kakinya, kemudian naik ke lutut, kemudian pinggulnya, baru dia bisa berdiri. Ini ciri khas dari DMP atau distrofi muskular progresiva. Jadi gower sign. Kalau soal ini berarti jelas apa yang dimau ya. Apa yang dimau adalah apa nama kelainannya, kemudian ciri-cirinya sudah langsung disebutkan. Sedangkan untuk yang lain seperti spina bifida ini kongenital, yang mana dia terjadi tidak menutupnya ruas tulang belakang. Jadi di sini posisinya medula spinalisnya ada yang keluar. Ini spina bifida. Nah, kalau ini tergantung dari segmen terkena di segmen berapa. Jadi semakin tinggi atau segmennya semakin atas, maka nanti kerusakan yang dialami itu akan lebih tinggi levelnya. Kalau Pert disease ini dia kaitannya dengan hip joint-nya. Di sini nanti akan terjadi avascular necrosis. Jadi terhambatnya pasokan darah ke tulang femurnya, kaput femurnya. Kemudian kalau poliomyelitis, nah poliomyelitis ini dia hampir mirip sebenarnya ya dengan DMP karena dia mengecil. Tadinya kan kakinya mengecil ya. Kalau polio itu juga kakinya mengecil. Tapi polio itu dia tidak ada ciri khasnya yang seperti Gower sign. Kalau yang DMP itu memang ada ciri khasnya tadi, yang Gower sign. Kalau poliomyelitis tidak, dia hanya kelumpuhan saja. Tapi kalau poliomyelitis ini dia disebabkan oleh infeksi virus. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu di soal itu, dia terdapat ciri khas Gower sign, ya yang tadi di mana dia hanya bisa merangkak, kognitifnya aman, ya teman-teman langsung mengarah kepada gangguannya adalah distrofi muskular progresiva.